Kalau perubahan fisika mah masih bisa kembali ke bentuk semula. Kalau kimia tidak bisa lagi Siti Natria. Oke. Nah, jadi kalau reaksi tadi yang jawab yang kedua siapa namanya? Siti. Siti Nuratria. Nah, jadi jawabannya sudah tepat. Nah, tapi belum ngasih contoh nih. Nah, kalau misalkan reaksi kimia itu tidak bisa balik kembali ke wujud seperti semula dan bisa terbentuk zat baru untuk reaksi kimia. Contohnya, kalau kalian membakar lilin, sebenarnya terjadi dua reaksi, yaitu reaksi kimia dan fisika. Kalau reaksi kimianya, yaitu sumbu atau ininya ya, apa namanya, yang buat lilin tuh, sumbu lilinnya itu akan terbakar, nggak bisa balik lagi ke semula, akan jadi menghitam karena sudah terbakar. Kalau si lilinnya itu sendiri meleleh, asalnya dia padat, meleleh jadi berbentuk cairan, tapi dia bisa balik lagi jadi kepadat. Itu reaksi fisika. Jadi kalau reaksi kimia akan terbentuk zat baru. Kalau reaksi fisika tidak terbentuk zat baru. Kalau paku direndam ke dalam air terus-terusan dalam waktu yang lama, apa yang akan terjadi ya? Berkarat. Akan berkarat. Nah, kalau paku biasanya dari besi. Ada yang tahu lambangnya besi apa? Fe. Fe, betul. Kalau paku yang berkarat, ada yang tahu rumus kimianya? Kalau besi aja, lambangnya adalah Fe. Tapi kalau besi yang sudah berkarat, maka dia itu akan terbentuk Fe2O3. Ya, besi 3 oksida namanya. Kenapa bisa berkarat? Karena sudah terjadi reaksi kimia. Antara siapa? Antara Fe dengan oksigen yang ada di dalam air atau yang ada di udara. Walaupun nggak di air, di udara pun masih bisa berkarat. Nah, kenapa bisa berkarat itu? Karena dia bereaksi dengan oksigen membentuk karat, yaitu besi 3 oksida. Nah, ini nanti harus disetarakan. Nah, ini besi berkarat, ini reaksinya. Ya, jadi besi berkarat karena ada reaksi antara besi dengan oksigen. Nah, coba amati gambar berikut ini. Kalau ini apel ya. Apel ada yang warnanya masih bagus, ada yang warnanya sudah kecoklatan. Pisang juga, kalau kalian simpan di udara terbuka, lama-kelamaan bakal jadi kecoklatan. Begitupun dengan kentang yang sudah dikupas, kalau dibiarkan lama di udara terbuka, nanti lama-lama kecoklatan. Itu kenapa sih? Ada yang tahu alasannya? Alasannya sama sebenarnya, kayak tadi besi berkarat. Bereaksi dengan apa? Udara. Betul, dengan udaranya, yaitu bereaksi dengan apa tadi? Bereaksi di udara ada apa? Dengan oksigen. Ya. Nah, jadi ada kandungan dari buah-buahan yang teroksidasi, namanya teroksidasi. Jadi bereaksi dengan oksigen. Jadi kalau namanya oksidasi itu bereaksi dengan apa? Oksigen. Ya. Oksigen. Itu. Jadi reaksi kimia ini menyebabkan suatu benda berubah susunan zatnya serta bentuknya. Pada reaksi kimia zat yang tereaksi tidak bisa kembali lagi ke keadaan awal. Nah, nanti selanjutnya Ibu jelaskan tentang reduksi dan oksidasi. Contoh reaksi redoks. Ada perkaratan logam, ada pembakaran, ada respirasi, ada pengolahan logam, dan biji logam. Kalau reaksi redoks menurut pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi reaksi redoks ini
terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Coba lihat reaksi oksidasi berikut. Pada perkaratan logam besi, Fe, awalnya Fe ini cuman unsur bebas. Oksigen juga unsur bebas. Jadi belum bereaksi satu sama lain. Jadi kalau masih ada tambahnya seperti ini belum bereaksi. Tapi di hasil akhir, si Fe dan O2 ini bereaksi membentuk Fe2O3. Jadi asalnya masing-masing terpisah, karena bergabung, ini namanya jadi reaksi oksidasi. Gitu. Coba lihat pembakaran gas alam metana juga. CH4, C sama H ini asalnya senyawa, tapi tidak mengandung oksigen. Ketika mereka bertemu oksigen pada proses pembakaran, si C-nya mengikat oksigen menjadi CO2. H-nya juga mengikat oksigen membentuk H2O. Jadi, yang awalnya tidak mengikat oksigen, jadi mengikat oksigen, itu adalah proses oksidasi. Nah, di sini kalaupun misalkan ada oksigen, sudah ada oksigen di dalam senyawanya, tapi mereka tetap menambahkan oksigen dari luar, itu juga disebut dengan proses oksidasi. Cu asalnya nggak ada oksigennya, menjadi CuO mengikat oksigen, itu juga proses oksidasi. Nah, jadi yang menambahkan oksigen itu adalah proses oksidasi. Jadi oksigennya itu ada di sebelum panah. Jadi ditambahkan oksigennya, direaksikan dengan oksigen. Itu namanya proses reaksi oksidasi. Nah, kalau reduksi, yang awalnya ada oksigen, kalian lihat, Fe2O3 asalnya ada oksigennya. Tapi di sini, di hasil akhirnya menghasilkan Fe saja. Ini adalah reduksi. Ya. Tapi coba lihat, si CO menjadi CO2. O-nya nambah ya. Kalau O-nya nambah, itu disebutnya oksidasi. Jadi dalam satu reaksi itu bisa saja terjadi kedua-duanya langsung. Bisa masing-masing reduksi saja atau oksidasi saja, bisa juga langsung dua-duanya ada. Nah, kayak gini, kalau Cr2O3 berarti kemana nih pasangannya? Ke Cr. Ya, ini reaksi apa? Reduksi. Betul, di sini reaksi reduksi. Kalau Al menjadi Al2O3, Oksidasi. oksidasi. Karena asalnya nggak ada O, di akhir ada O. Kalau CuO menjadi Cu, Reduksi. reduksi. Kalau H2 menjadi H2O, oksidasi. Nah, kalau asalnya HGO, di awal HGO, terus jadi terpisah O-nya. Nah, ini juga reduksi. Ya, asalnya O-nya gabung, di akhir O-nya terpisah. Ini reduksi. Lalu NO2 menjadi N2. Ini apa? Reduksi. Kalau Na menjadi Na2O, oksidasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa reaksi oksidasi itu apa? Kalau jadi dari judulnya, pengikatan dan pelepasan. Berarti mengikat atau melepas kalau oksidasi itu? Mengikat. Mengikat oksigen. Ya. Jadi reduksi itu adalah mengikat
oksigen. Kalau reduksi berarti melepas oksigen. Jadi reaksi pengikatan oksigen adalah oksidasi. Kalau reaksi pelepasan oksigen adalah reduksi. Nah, sekarang yang kedua, redoks menurut pelepasan dan penerimaan elektron. Kalian lihat di sini, kalau reduksi lihat elektronnya sebelum panah atau setelah panah nih namanya. Kalau elektronnya ini sebelum panah. Kalau oksidasi elektronnya setelah panah. Ya. Jadi kalau reduksi itu berarti melepas atau menerima elektron. Asalnya nggak ada elektronnya nih. Di akhir hasilnya jadi negatif. Berarti asalnya dia netral. Jadi netral itu nggak ada plus minusnya. Di ini di pojok kanan atasnya ini Cl2 nggak ada plus minus kan, di pojok kanan atas di sini nggak ada, artinya dia asalnya netral. Ditambah 2 elektron berarti dia si elektronnya diterima oleh Cl2, makanya dia jadi 2 Cl min ya. Jadi elektron itu muatannya -1, Cl jadinya -1 tapi kalikan 2, jadinya -2 juga. Elektron itu -2. Cl tadinya 0 muatannya. Karena dia menerima elektron, maka muatan akhirnya jadi 2 Cl min. Kalau ini O2 menerima 4 elektron. Dia menjadi 2O2 min. Kalau kita gabungkan di sini jadi 2 kali -2, ini -4. 4 elektron juga -4. F2 ditambah 2 elektron. Jadi 2F min. Kalau reaksi redoks, reaksi oksidasi, kalian lihat, K asalnya netral. Ini semuanya netral, 0, 0. Ini kalau ini -2, sorry. Nah, si K ini, dia ingin menjadi +1. 0 jadi +1. Tapi dia harus, kalau kan awalnya 0. Jadi +1 caranya gimana? Dia harus melepas 1 elektron. Kenapa harus melepas 1? 1 elektron berarti -1. +1 sama -1 kalau dijumlahin jadi 0. Jadi di ruas sebelum panah sama ruas setelah panah itu muatannya harus sama. Mg juga asalnya muatannya 0, unsur netral. Ketika dia menjadi Mg2+, kalau dia ingin menjadi plus, maka dia harus melepaskan 2 elektron. Kalau jadi +3, harus melepaskan 3 elektron. Jadi harus seimbang. Nah, kalau ini Br min, ini -2. 2 Br min, tapi dia ingin menjadi Br2 itu nggak ada plus minusnya, jadi 0. Maka dia harus melepaskan 2 elektron. Melepaskan 2 elektron. Oke, selanjutnya, contoh reaksi redoks gabungan. Oksidasi, ingat ya. Jadi reaksi oksidasi, si elektronnya ini harus setelah panah. Apa namanya kalau setelah panah? Melepas elektron. Melepas elektron. Nah, kalau sebelum panah, ini namanya menerima elektron. Nah, kalau ada yang lepas, jadi gini. Jadi ada yang melepas, ada yang menerima.
Siapa yang melepasnya? Si Ca. Ca melepaskan 2 elektron. Karena mereka ingin bergabung, si yang dilepas elektron ini ditangkap oleh si S. Maka S-nya jadi S2-. Jadi Ca, kalsium, bereaksi dengan sulfur atau belerang menjadi Ca2+, ion kalsium, dan ion sulfur, S2-. Nah, jadi si Ca ini kan melepas elektron. Si elektron yang 2 elektron dari Ca ini diterima oleh S. Makanya si Ca-nya jadi Ca2+, S-nya jadi S2-. Si Ca mengalami oksidasi, ya, karena dia melepas elektron. Si S menerima elektron, maka dia mengalami reduksi. Nah, kalau yang mengalami oksidasi, ya, si Ca mengalami oksidasi nih, jadi Ca2+. Si Ca-nya itu kebalikannya namanya, jadi reduktor. Kenapa jadi reduktor? Karena dia mengalami oksidasi, tapi dia membuat orang lain reduksi. Ngerti nggak? Dia mengalami oksidasi, tapi di satu hal yang lain, di saat yang sama, dia membuat temennya jadi reduksi. Makanya dia disebut reduktor, artinya dia yang mereduksi orang lain, mereduksi zat lain. Nah, tapi si S mengalami reduksi nih, karena dia menerima elektron. Tapi dengan dia mengalami reduksi, dia membuat si Ca-nya jadi oksidasi, maka dia disebut oksidator, kebalikannya. Di hasil akhir, kalau awal ini namanya kebalikannya. Reduktor berarti yang mengalami oksidasi, tapi hasilnya hasil oksidasi. Kalau dia oksidator, dia mengalami reduksi, hasilnya adalah hasil reduksi. Itu. Nah, bagaimana cara menentukan contoh soal berikut, cara menyelesaikannya? Oksidasi Fe, kalian lihat. Fe atau besi mengalami oksidasi menjadi Fe3+. Ini kalau elektronnya setelah panah, berarti oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Ini namanya apa? Melepas atau menerima? Melepas. Melepas 3 elektron. Nah, di sini si Cl berarti apa? Reduksi, menerima. Reduksi karena menerima, betul. Menerima elektron. Nah, tapi kalau kalian lihat, angka elektronnya beda, yang 1 3, yang 1 2. Jadi, biar seimbang, dikali silang dari jumlah elektronnya. Yang Fe kan 3 elektron, dia dikali 2. 2-nya dari mana sebenarnya? Dari di sini nih. Yang 2 elektron ini kali 3. 3 dari mana? Dari temennya yang 3 ini. Kali silang jumlah elektron. Nah, tapi dikalikannya adalah seluruhnya di depan. Jadi, di koefisiennya. Jadi 2Fe ya. 2Fe karena kalikan 2. Ini 2Fe3. F2Fe3+. Kalau 3 kali 2 jadi berapa? Jadi 6 kan? 6. Jadi 6. Nah, yang di sini, yang bawahnya kalikan 3. Ini 3. Ini 6. Ini juga jadi 6. Ibu tuliskan dulu ya. 2Fe menjadi 2Fe3+ tambah 6 elektron. Yang ke bawah 3Cl2 tambah 6 elektron menjadi 6Cl-. Nah, karena jumlah elektronnya sama, ini boleh dicoret karena udah sama jumlahnya. Sehingga hasil akhirnya yang panah sama panah kita tuliskan dulu. Yang sebelum panah kita gabungkan. 2Fe tambah 3Cl2
menjadi 2Fe3+ dan 6Cl-. Jadi yang satu ruas kita gabungkan. Gitu. Nah, manakah reduktor, manakah oksidator? Ingat, si Fe kita tulis ini, Fe ke Fe3+ itu adalah oksidasi. Jadi kalau oksidasi yang ujung sebelah sini itu kebalikannya yang di kiri itu. Jadinya reduktor. Yang di ujung kanan itu adalah hasil oksidasi. Kita tuliskan ya. Reduktornya siapa? Fe ya, 2Fe kita tuliskan Fe-nya saja. Koefisiennya nggak usah. Kalau oksidatornya siapa nih? Nah, ingat kalau reduktor temennya sama hasil oksidasi. Jadi kita tulis sebelahnya hasil oksidasi. Karena ini masih satu gas sama. Jadi hasil oksidasinya Fe3+. Kita nggak tuliskan koefisiennya. Kita tuliskan muatannya boleh, tapi kalau koefisien nggak boleh. Nah, oksidator, dari mana oksidator? Si Cl2 berubah menjadi 6Cl-. Dia kan berarti reduksi ya. Yang ujung kirinya ini, yang atasnya, kita tuliskan oksidator. Yang ujung kanan adalah hasil reduksi. Jadi oksidatornya adalah Cl2. Yang ini. Hasil reduksinya adalah Cl-. Yang ini nih. Ya. Oke. Hasil reduksi berarti dia apa? Kesimpulannya. Hasil reduksi. Reaksi reduksi. Reaksi reduksi apa? Kalau reduksi, diapain elektronnya? Menerima. Jadi kalau reduksi itu menerima elektron. Kalau oksidasi melepas elektron. Ya. Bentar, anak ibu. Masuk. Oke. Reaksi reduksi dan oksidasi menurut bilangan oksidasi atau biloks ya. Nah, di sini biloksnya harus kalian tahu dulu aturan biloks. Apa sih reduksi itu? Apa sih oksidasi itu berdasarkan biloks? Kalau reaksi reduksi itu kan penurunan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi kenaikan bilangan biloks, kenaikan bilangan oksidasinya. Biloks itu apa? Biloks itu muatan negatif atau positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang diterima atau jumlah elektron yang diserahkan atau diberikan ke orang lain. Nah, kita lihat dulu di sini. Kalian lihat dari mana sih Ag-nya 0, dari mana sih Cl2-nya 0. Kenapa di ujung setelah panah Ag-nya jadi +1, Cl-nya jadi -1. Nah, itu ada aturannya. Tapi kita lihat dulu, kenapa disebut oksidasi, kenapa disebut reduksi. Kalian lihat ya, Ag asalnya 0, berubah jadi +1. Kalau dia naik, itu namanya oksidasi. Kalau asalnya 0 jadi -1, itu turun. Namanya jadi reduksi. Nah, reduksi itu yang tadi ya, kebalikannya kalau spesinya dinamakan oksidator untuk zat yang mengalami reduksi. Kalau zat yang mengalami oksidasi, spesinya atau zatnya disebut reduktor. Oke, ada reaksi namanya autoredoks. Kalau reaksi autoredoks, reaksi di mana suatu zat mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Jadi satu zat yang sama, tapi dia mengalami reaksinya 2 kali. Ada reduksi juga, ada oksidasi juga. Contohnya nih Cl2. Kalian lihat di sini di contoh.
Cl2 asalnya biloxnya 0. Dari bilox 0 ini, dia jadi -1. Dari mana -1? Ada aturan bilox. Nanti Ibu kasih. Na-nya, kenapa dia +1? Karena dia golongan 1. Cl-nya, NaCl ini, dia adalah muatan senyawa netral. Jadi muatannya harus 0. Kalau netral itu nggak ada plus minus di pojok kanan atasnya. Supaya jadi 0, si Na-nya kalau +1, si Cl-nya harus -1. Makanya di sini si Cl-nya kenapa jadi -1? Karena dia harus menyeimbangkan dengan temannya si Na yang +1. Si Cl2-nya kenapa 0? Jadi ada yang namanya unsur bebas. Jadi Cl2 ini dia adalah unsur bebas. Makanya muatannya 0 karena dia kenapa disebut unsur bebas? Tidak terikat dengan unsur yang lainnya yang berbeda jenis. Kalau NaOH ini bukan unsur bebas karena ada 3 jenis, Na, O, dan H. Ya, Na-nya pasti +1. Kenapa? Karena dia adalah golongan 1. Jadi kalau golongan 1A dia biloxnya +1. Kalau dia 2A, biloxnya adalah +2. Kalau 3A, biloxnya adalah +3. Tapi golongan lain, golongan 4A sampai 8A, maka biloxnya menyesuaikan dengan senyawa yang terikat dengan dia. Gitu. Nah, oksigen itu biasanya adalah -2. Kalau hidrogen +1. Kenapa hidrogen +1? Karena dia golongan 1. Na di sini +1. Tapi karena ada 3 jenis senyawa, ada 3 jenis unsur di dalam senyawanya. Kalian lihat di sini, Na-nya +1 karena dia golongan 1. Oksigen itu -2. Jadi yang di tengah-tengah biasanya biloxnya dicarinya terakhir. Kalau oksigennya -2, ini ada indeks 3. -2 kalikan 3 jadinya -6. Supaya jadi 0, si Cl-nya harus +5. Kenapa? Karena +1 dikurangi 6 itu -5. Supaya dia jadi 0, maka si Cl-nya harus +5. Di sini jadi +5. Ya. Kalau H2O, H-nya itu +1. Kalikan 2, jadi +2. Oksigen, -2. Oksigen ini liquid ya, H2O ini liquid bentuknya. Oksigennya nggak ada angkanya di belakang oksigen. Artinya 1, -2 kali 1, ya udah -2. Jadinya 0 kan. Gitu. Nah, kita lihat yang berubahnya saja. Cl2 asalnya 0, biloxnya 0, berubah jadi -1, jadinya reduksi karena turun. Kalau 0 jadi +5 itu oksidasi. Jadi zat yang sama mengalami 2 kali reaksi, ada yang reduksi, ada yang oksidasi. Itu namanya autoredoks. Jadi reaksi redoks yang terjadi kepada satu zat yang sama, terjadi reaksi redoks sekaligus. Nah, karena dia mengalami reduksi dan oksidasi, maka si Cl2 bertindak sebagai reduktor, tapi Cl2 juga bertindak sebagai oksidator. Tapi hasil oksidasi dan hasil reduksinya berbeda. Kalau hasil reduksinya jadi NaCl, ada juga yang hasil oksidasi menjadi NaClO3. Itu. Kalau tadi autoredoksnya disproporsionasi, kenapa? Karena reduktornya sama dengan oksidatornya.
Jadi kalau reduktor sama dengan oksidator, itu disebutnya autoredox disproporsionasi. Nah, ada lagi contohnya yang konproporsionasi. Kalau konproporsionasi, kebalikan disproporsionasi. Jadi kalau yang di sini hasilnya yang bakalan sama. Awalnya beda, tapi hasilnya sama. Tapi zatnya biasanya unsur yang sama. Kita lihat H2S. Jadi sulfur itu min 2, kenapa? Jadi oksigen sama sulfur itu golongan 6. Kalau golongan 6 ingin oktet, ingin stabil, dia membutuhkan 2 elektron. Makanya dia ke dalam senyawanya dia min 2 yang golongan 6 itu. H itu plus 2. Kalau dia ada indeks 2, itu biasanya dikalikan ke atas. Jadi yang di bawah bilox itu kalau dia ketika dia belum dikalikan indeks yang di bawah itu. Kalau hasil yang di atas itu hasil kali bilox. Ini plus 2 dari mana? Plus 1 kalikan 2 jadi plus 2. S min 2, ini min 2. Plus 2 min 2 jadi 0. Kalau SO2, S-nya plus 4, O-nya 2. Bu, kok tadinya kan S-nya min 2. Kenapa kalau di sini S-nya plus 4? Jadi kita lihat siapa yang lebih dahulu dan sama siapa dia berikatan. Jadi duluan O yang kita tuliskan min 2-nya itu. Oksigennya itu min 2 kalikan 2 jadi min 4. Supaya jadi 0 karena dia netral, maka si S-nya harus plus 4. Plus 4 sama min 4 jadi 0. Maka di sini kita turunin lagi karena S-nya di belakang S nggak ada indeks apapun, nggak ada angkanya. Berarti dia cuma 1 jumlahnya. Plus 4, bawahnya juga plus 4. Nah, Bu, kenapa kalau di sini S-nya kok 0? Karena di sini jadi angka yang di depan itu koefisien tidak diperhitungkan ke bilangan oksidasi. Yang diperhitungkan itu adalah indeks yang di belakang. Nah, S ini adalah unsur bebas. Ya. Unsur bebas pasti biloxnya 0, mau unsur apapun. Unsur bebas itu tidak terikat dengan unsur lainnya. Biloxnya pasti 0. Nah, H2O dari mana? H-nya kenapa 1? Karena si H itu adalah golongan 1. Plus 1 kali 2, yaitu plus 2. O-nya cuma ada 1, ya udah min 2 kali 1, min 2. Kita lihat yang berubahnya saja. S plus 4 jadi 0. Ini reduksi. Karena turun dari 4 ke 0. Tapi yang S-nya min 2 ke 0, ini oksidasi. Ingat, kalau dia mengalami oksidasi, si zat yang sebelah kiri ini disebutnya adalah, kebalikannya reduktor. Kebalikan oksidasi adalah reduksi. Jadinya reduktor. Kalau mengalami reduksi, si zat yang sebelah kirinya disebut oksidator. Kalau reduksi di sininya, kalau di kanannya setelah panah selalu tambahkan hasil. Hasil apa? Hasilnya hasil reduksi. Ya, tapi di sini juga hasil oksidasi. Hasil oksidasinya S. Jadi hasil reduksi sama dengan hasil oksidasi itu disebutnya autoredox konproporsionasi. Gitu. Nah, untuk aturan bilox ya, Ibu nanti iniin aja ya, difotoin aturan biloxnya, kalian tulis. Ibu mau ngajarin ininya aja, cara penentuan bilangan oksidasi. Nanti Ibu fotoin ke Dean,
bilangan oksidasi aturannya seperti apa. Kalian catat di buku catatan ya. Nanti yang materi hari ini dijadikan nilai tugas harian. Oke, Ibu mau kasih contoh penentuan bilox. CH4. C sama H ada yang ingat golongan berapa? Jadi yang diduluin itu golongan 1, 2, dan 3 dulu. Karena H golongan 1, H ini biloxnya adalah plus 1. Karena ada angka 4 di belakang H, sehingga dia dikalikan hasil kali biloxnya plus 1 kali 4, tulis di atas, jadi plus 4. Ya. Si C-nya berapa nih biloxnya? Ini kan netral ya, tadi nggak ada plus minusnya. Harus 0. Berarti si C-nya berapa? Yang bisa jawab C-nya berapa? Min 4. Min 4. Min 4. Oke. Jadi bilox H-nya plus 1, bilox C-nya min 4. Sekarang S, F, 6. Nah, kalau S sama F itu biasanya yang didahulukan adalah F-nya. Karena F golongan 7, supaya oktet jadi 8, 7 ke 8 itu cuma butuh 1 elektron. Sehingga dia akan min 1. Si F-nya. F-nya min 1, ketemu, ada indeksnya 6. Min 1 kali 6, jadi min 6. Berarti S-nya berapa biloxnya? Plus 6. Plus 6. Ini biloxnya ya. Yang bawah itu bilox, kalau yang atas hasil kali bilox. Selanjutnya, Fe2O3. Apakah Fe golongan 1? Bukan. Bukan. Golongan 1 itu adalah HLINAKRBCSFR. Fe nggak masuk ya. Golongan 2 masuk nggak? Golongan 2 itu GEMG, BEMG, CA, SR, BA, RA. Barium sama R. Ya. Kalau Fe, apakah golongan 3? 3B. 4. Nah, kalau Fe itu termasuknya logam transisi. Jadi dia, logam transisi itu punya lebih dari 1 bilox. Nah, dia tergantung biloxnya itu, tergantung terikat dengan apa. Makanya yang kita lihat duluan pada Fe, lihat dulu bereaksi dengan siapa? Ternyata dengan O. Oksigen pasti min 2 kalau dalam senyawa netral biasanya. Kecuali dia dalam senyawa superoksida, peroksida. Itu oksigennya, peroksida itu min 1, superoksida itu min setengah. Kalau secara umum biasanya min 2. Karena O-nya min 2, kalikan 3 jadi min 6. Supaya jadi netral, si Fe2-nya berarti di atasnya harus plus 6. Yang dibikin netral itu yang atas ya, bukan yang bawah. Iya, Plus 6 ini kalau Fe-nya indeksnya 2. Berarti kalau indeksnya dia 1, berarti plus 3. Kenapa? Kalau dari atas ke bawah kita bagi dengan indeks. 6 dibagi 2 jadi 3. Kalau kita ngitungnya dari bawah, 3 ke atas ya, 3 karena indeksnya 2, jadinya hasilnya 6. Tapi kalau yang ditanya bilox itu yang bawah. Contoh lain, kalau pada ion Cr2O7, 2. Nah, kalau tadi yang Ibu bahas itu netral semuanya. Karena nggak ada plus minusnya, hasilnya harus 0.
Tapi kalau pada senyawa ion, biloxnya ini hasil akhirnya harus lihat ionnya ada berapa. Ini kan -2 kan? Hasil akhirnya harus -2. Jadi kita lihat dulu oksigennya. Biasanya oksigen dulu yang di ujung. Oksigennya berapa nih biloxnya? Oksigen secara umum biasanya berapa tadi? Min 2. -2. Kalikan 7. Min 14. 14. Hasilnya harus -2. Berarti si CR2-nya berapa? Ditambah 12. Betul. Plus 12. Plus 12 itu kalau CR-nya 2. Kalau bilox itu kalau dia udah dibagi indeks. Berarti bilox CR-nya berapa? 12 dibagi 2. Plus 6. Plus 6. Jadi bilox CR2O7, 2 min, CR-nya adalah plus 6, O-nya adalah -2. Contoh lain ya. MnO4 min. Mana dulu? Mn dulu, O dulu. O-nya berapa? Min 2. Min 2 kali 4. Min 4. Min Min 8. Min 8. Supaya jadi -1, ini kan minnya nggak ada angkanya, artinya -1. Si Mn-nya harus berapa? Plus 7. Plus 7. Karena Mn-nya ada angkanya di belakangnya, jadi atas bawahnya sama. Ini biloxnya. Oke, dalam oksalat C2O4 2 min. Sok, siapa yang mau jawab? C dulu, O dulu. O dulu. Hanur ya, O dulunya berapa Hanur? Min 2, Bu. Betul. Kalikan 4. Min 8. Min 8. Berarti di sini Plus 6. plus 6. Di bawah biloxnya Min 3. plus apa min? Min Plus 3. Plus. Plus. Kalau atasnya plus, bawahnya juga plus. Plus 3. Kenapa? Karena plus 6 bagi 2 hasilnya plus 3. Itu penentuan bilox per unsur. Nah, gimana kalau dalam suatu reaksi? Oke. FeCl Fe2O3 aja. Fe2O3 tambah 3H2SO4 menjadi Fe2. Nah, Ibu ingin kalian menentukan ini redox atau bukan. Tentukan dulu biloxnya. Jadi, tentukan apakah reaksi redox atau bukan. Taunya redox atau bukan, harus tahu dulu cara penentuan biloxnya. Oke, kita lihat. Kita satu-satu. Ini caranya sama kayak tadi, cuman banyak. Fe2O3, ingat. Fe2O3, Fe dulu, apa O dulu? O dulu. O dulu. O-nya min 2 ya. Kalikan 3, jadi min 6. Min 6. Fe-nya plus 6. 6 bagi 2, Plus 3. 3. Sekarang H2SO4. Siapa dulu nih? Ingat yang di tengah-tengah itu terakhir.
H2, SO4. H dulu, H itu plus 1. Karena golongan 1. Kalikan 2, jadi plus 2. Plus 2. Plus 2. Oksigen, min 2. Kalikan 4, 2. min 8. Jadi yang di Min tengah-tengah itu 8. dicarinya terakhir ya. Dan penulisan angka biloxnya kalian kalau bisa usahakan sejajar di bawah unsurnya. Jadi O min 2, O di bawahnya. Fe plus 3 di bawahnya banget, biar tidak bingung. Nah, ini S-nya jadi berapa nih? Berapa ya? Plus 6. Plus 6, betul. Plus 6. Kenapa plus 6? Supaya jadi netral ya. Nah, S-nya plus 6. Nah, ingat, SO4 itu udah pasti S-nya itu plus 6 kalau di dalam SO4. Nah, Bu, kalau ada kurung 3 ini gimana? Gampang, tinggal kaliin 3 aja. Oksigennya min 2. Ingat kan, ini sama ya, SO4 ya. S sama O-nya pasti sama. S-nya plus 6, O-nya pasti min 2. Min 2 kali 4. Min 8. Min 8. Kalikan 3, karena dia dalam kurung nih. Jadi min 20. Min 24. S ingat tadi harus sama, karena SO4. Plus 6. Kalikan 3. Plus 6. Plus 18. Min Plus 24. 18. Plus 18. Berarti si Fe2-nya berapa? Plus 6. Plus 6. Ya, bagi 2. Jadi plus 3. Plus 3. Kalau H2O, O-nya min 2. Ini atasnya juga min 2. H-nya itu golongan 1 plus 1 kali 2 plus 2. Kalian lihat. 2. Kalian lihatnya Fe plus 3. Ke Fe lagi, plus 3 lagi. Berubah nggak? Nggak berubah kan? Enggak. Lihat oksigennya. Sama, Bu. Oksigen sebelum panah, min 2. Oksigen setelah panah, min 2 juga. Nggak berubah juga. Min 2. Enggak. H2 Sama. plus 1 plus 1. S-nya plus 6 plus 6. Apakah ada yang berubah? Ada yang berubah nggak? Oh, yang berubah. Hmm? Oh, yang di dalam kurung jadi 24 itu berubah nggak, Ibu? Nah, yang dilihatnya itu yang bawahnya, bukan yang atasnya. Jadi harus lihatnya yang bawahnya. Kalau lihat dari bawahnya, tidak ada yang berubah. Jadi ini adalah bukan redox. Bukan reaksi redox. Contoh lain. 2Fe Cl3 tambah H2S menjadi 2Fe Cl2 tambah 2HCl tambah S. Kita lihat. Ingat Cl itu golongan 7. Dan kalau golongan 7 dalam senyawa biner, jadi senyawa biner itu senyawa yang cuman ada 2 unsurnya, Fe dan Cl. Cl-nya pasti min 1. Min 1 kalikan 3. Min 3. Min 3. Maka Fe-nya berapa? Plus Plus 3. 3. Bawahin plus 3. 3. Nah, kalau angka yang di depan, koefisien tidak berpengaruh kepada bilox. Sekarang H2S. H-nya itu berapa? H golongan 1, berarti dia plus 1. Kalikan 2, jadinya plus 2. Plus 2. Si S-nya? S-nya adalah min 2. Ya. Turunin ke bawah, min 2. Sekarang FeCl2, ingat Cl itu min 1, kalau dalam senyawa biner, kalikan 2 jadi min 2. Fe-nya? Plus 2. Plus 2. Plus 2. Turunin plus 2. HCl hanya plus 1,
Cl-nya -1. Kalau S senyawa unsur bebas, karena dia sendirian jadinya 0. Sekarang kita lihat yang berubahnya yang mana ya? Fe Fe asalnya Ya, Bu. 3, Fe. jadi Jadi 2. 2. plus 2. Mengalami apa nih? Reduksi atau oksidasi? Reduksi, betul. Reduksi. Siapa lagi yang berubah? Kalau yang nggak berubah nggak usah dikasih gratis. S-nya S-nya asalnya -2 -2 jadi jadi 6. apa namanya? Reaksi apa? reduksi. Oksidasi ya. Kalau Oh, dari -2 iya. ke 0 kan naik. Jadi oksidasi. Jadi Oh, reaksi ini adalah reaksi redoks. Karena ada reduksi, Oksidasi ada oksidasi. dan oksidasi. Gitu. Nah, untuk hari ini Ibu ajarinnya sampai sini dulu, sampai redoks. Nanti Ibu fotokan aturan Bilox dan nanti kalian kerjakan latihan menentukan Bilox. Ya. Buat latihan soalnya kenapa? Karena kimia analis ini nantinya ke depannya kalian akan belajar titrasinya itu harus ngerti konsepnya. Jadi harus ngerti dulu penentuan Biloxnya gimana, apakah reduksi, apakah oksidasi, karena nanti berpengaruh ke pembelajaran di kelas 11. Itu mungkin ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau nanya nggak? Halo? Hanur, Bu. Siapa? Hanur. Hanur, silakan Hanur. Kalau misalnya dari reaksi yang redoks atau bukan, kalau misalnya nggak ada reaksi reduksi sama oksidasi, jadi itu bukan reaksi redoks ya, Bu?